Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pertemuan kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah karya Imam Al-Hattab rahimahullahu ta'ala. Kita di pembahasan ma'rifah nakirah. Sudah kita tahu sebelumnya apa itu ma'rifah, apa itu nakirah. Iya, penyebutannya secara global, secara umum. Sekarang kita masuk di rincian dhamir. Qala Al-Hattab rahimahullah faslun, pasal. Al-mudmaru wad-dhamir, artinya dua nama. Biasa dikatakan mudmar, bisa juga dikatakan apa? Dhamir. Sama ini. Ya, mudmar dan dhamir. Isman, keduanya itu adalah isim. Mau antum bilang mudmar ataupun dhamir sama, keduanya adalah isim. Lima wudi'a li mutakallim, terhadap apa yang diletakkan untuk orang yang berbicara, yang disebut dengan orang pertama. Ka'ana, seperti ana, au mukhatabin, atau untuk yang diajak bicara. Untuk yang diajak bicara, ka'anta, seperti anta, kamu. Au ghaibin, atau yang dibicarakan, orang ketiga, mukhatab orang kedua. Au ghaib, atau orang ketiga, huka, seperti huwa, dia. Inilah pengertian dhamir, kata ganti, yang menunjukkan orang pertama pembicara, orang kedua yang diajak bicara, orang ketiga yang dibicarakan. Ini dhamir. Iya, beliau contohkan masing-masing satu saja dulu. Pembicara contohnya anak, saya. Nanti masih ada satu lagi temannya. Yang diajak bicara seperti anta, nanti masih ada lagi temannya. Yang dibicarakan seperti huwa, ada juga nanti temannya. Akan dikasih semuanya. Yang penting ini pengertian dhamir. Dhamir atau mudmar, keduanya adalah isim yang diletakkan untuk pembicara, atau yang diajak bicara, atau yang dibicarakan. Orang pertama, atau orang kedua, atau orang ketiga. Itulah dhamir. Sekarang pembagian dhamir berdasarkan lafadznya. Pembagian dhamir berdasarkan lafadznya. Wa yanqasimu ila mustatirin wa barizin. Dan dia terbagi ke mustatir dan bariz. Terbagi 2, 2, 3. Ditinjau dari lafadznya. Sudah ada judulnya tadi. Ke mustatir dan bariz. Apa itu mustatir, apa itu bariz? Beliau akan jelaskan maknanya. Fal mustatir, maka namanya dhamir mustatir, ma laisa lahu suratun fil lafzi, apa yang tidak punya bentuk dalam lafaz. Tidak ada bentuknya dalam lafaz, itu disebut apa? Mustatir. Berarti dhamir itu ada dua. Ada dhamir punya bentuk dalam lafaz. Ada dhamir tidak punya bentuk dalam lafaz. Jadi kalau tidak ada bentuknya dalam lafaz, itu disebut mustatir. Ini kita contohkan begini. Ya, doroba. Doroba. Ya, dorobu. Perhatikan dari tiga ini, perubahan dasar fi'il madhi. Doroba, dia memukul. Doroba, dia juga, dua orang memukul. Ini dia satu orang memukul. Dorobu, mereka. Iya, mereka memukul. Kalau antum melihat ini, semuanya ada dhamir di dalamnya. Semuanya ada dhamir. Ini dia, ini juga dia. Iya. Dia satu orang, dia dua orang, mereka. Tinggal ditambah nanti memukul. Kata doroba artinya memukul. Tiga kata ini ada dhamirnya itu. Ada dhamirnya. Dhamir tadi terbagi dua. Dari dhamir tadi terbagi dua. Ada yang mustatir, ya, dan ada yang bariz. Paham kan? Sekarang kita baru bahas yang ini. Mustatir. Apa pengertian mustatir?
ma laisa lahu suratun fil lafzi, yang tidak punya bentuk di lafaz. Tidak ada bentuknya di lafaz. Lihat sekarang. Doroba, doroba, dorobu. Ini waw, ini kan domir. Paham kan? Alif juga ini domir. Ini juga ada domirnya. Dari tiga ini mana mustatir? Di mana domir mustatir? Di doroba. Kenapa antum katakan di doroba domir mustatir? Hah? Tidak ada bentuknya dalam lafaz. Ini ada bentuknya dia dua orang ini. Dia dua orang, ada bentuknya alif. Dorobu, mereka, ada bentuknya? Ada, wow. Kalau ada bentuknya bukan mustatir. Dipahami ini? Karena mustatir itu apa artinya mustatir tadi? Tidak ada bentuknya dalam lafaz. Jadi kalau tidak ada bentuknya, itulah dia. Dipahami ini? Contoh itu untuk fi'il madi. Di mudhari juga begitu. Antum bilang begini. Yadribu. Ribani. Ribuna. Mana kira mustatir? Di mana ada domir mustatir? Di mana? Yadribu pasti. Karena ini ada alif, ini ada waw. Dipahamkan? Mana mustatirnya? Di yadribu. Kenapa antum bilang di yadribu? Karena tidak ada bentuknya dalam lafaz. Demikian pula nanti kalau antum dapat fil amr. Ya, dapat fil amr. Idrib. Idriba. Ya. Idriba. Idribu. Mana mustatir? Mana mustatir dari idrib? Idriba. Idribu. Mana mustatir? Idrib. Kenapa? Kenapa? Tidak ada bentuknya dalam lafaz. Kalau idriba ada bentuk mana? Alif. Idribu ada bentuk mana? Kan begitu. Dipaham mustatir? Nah, ini karena baru kita dapat pengertian mustatir. Jadi namanya mustatir itu tidak ada bentuk dalam lafaz. Itu pengertian dasarnya dulu. Iya, itu pengertian dasarnya dulu. Untuk mustatir. Saya baca ulang. Fal mustatir. Ma laisa lahu suratun fil lafzi. Mustatir adalah apa yang tidak punya bentuk dalam lafaz. Apa yang tidak punya bentuk dalam lafaz. Tidak ada sama sekali bentuknya. Tidak ada wujudnya di lafaz itu. Jelas ini? Sudah ya? Terus. Wahwa dan dia. Imma mustatirun wujuban. Terkadang sembunyinya itu wajib. Artinya mustatir berarti sekarang sembunyi. Domainnya tidak kelihatan, sembunyi. Kadang mustatirnya itu wajib. Artinya tidak boleh nampak sama sekali. Tidak boleh nampak sama sekali. Wajib. Ada catatan 224. Mustatir wujuban adalah yang tidak mungkin digantikan oleh isim dohir pada posisinya. Tidak mungkin digantikan oleh isim dohir pada posisinya. Ini juga butuh dijelaskan. Tapi ini hanya jelasan sekarang saja. Di awal. Saya bilang begini. Contoh saja. Ini saya contohkan domir. Yadribu. Adribu. Ada domir di dalamnya? Ada domir di dalamnya? Ada wujudnya? Ada wujudnya, bentuknya? Tidak ada. Berarti ini apa domirnya? Domirnya apa? Mustatir. Ini artinya dia.
sedang atau akan memukul. Ini artinya saya sedang atau akan memukul. Saya bisa hapus ini ya, hapus ya. Ini namanya dhamir mustatir, itu nanti terbagi dua. Kadang dia itu wujuban, kadang dia nanti disebut dengan jawazan. Wujuban artinya wajib sembunyi. Jawazan artinya hanya bersifat apa? Boleh. Wajib artinya tidak bisa digantikan oleh isim dohir. Tidak bisa digantikan oleh isim dohir. Kalau jawazan artinya bisa digantikan oleh isim dohir. Kita dua contoh itu. Kita coba praktekkan. Saya bilang begini, dia sedang memukul. Saya bilang, yadribu Zaid. Zaid sedang memukul. Bisa enggak? Jadi dia saya gantikan dengan Zaid. Bisa enggak? Ya? Bisa enggak? Bisa. Yadribu Zaid. Tetap pas. Zaid sedang memukul. Zaid sebagai pelaku. Itu maksudnya. Bisa digantikan oleh pelaku dohir. Saya datangkan yang itu. Adribu Zaid. Iya. Bisa nggak ini Zaid menjadi pelaku dari adribu? Bisa? Nggak bisa. Berarti Zaid sebagai maf'ulun bisa. Zaid tidak bisa sebagai fa'il. Berarti adribu. Perbedaannya dengan yadribu apa? Kalau yadribu bisa digantikan oleh isim dohir, fa'ilnya. Kalau adribu tidak bisa digantikan oleh isim dohir. Kalau tidak bisa digantikan oleh isim dohir sebagai fa'ilnya, maka namanya mustatir wujuban. Kalau bisa digantikan oleh dohir, maka namanya nanti mustatir jawazan. Paham ini? Ini baru kita dapat. Ini rincian. Jadi domir yang sembunyi, mustatir itu ada dua. Ada mustatir wujuban, ada mustatir jawazan. Tapi nanti sudah ada tempat-tempatnya di dalam tasrif fi'il. Anda bisa paham ini? Sudah ada nanti tempat-tempatnya. Tapi yang jelas dulu adalah sekarang, namanya mustatir wujuban tidak bisa digantikan oleh dohir tempatnya. Dipahami ini? Tidak bisa digantikan oleh siapa tadi? Isim dohir tempatnya. Paham ini asyahidu? Siapa yang belum paham? Katanya tadi paham. Yang mana? Contoh lainnya. Contoh susunan kalimat. Zaidun yaktubu. Apa artinya ini? Zaid sedang atau akan dia. Zaid dia sedang atau akan menulis. Paham contoh ini? Zaid sedang atau akan menulis. Dia sedang atau akan menulis. Mana failnya? Mana failnya yaktubu? Mana failnya yaktubu? Sekarang Zaid apa i'rabnya? Mubtada. Isim di awal kalimat adalah mubtada. Yaktubu, dia sedang menulis. Mana failnya yaktubu? Domir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke Zaid. Paham ini? Jadi failnya yaktubu, domir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke Zaid. Ini namanya mustatir. Kenapa dibilang mustatir? Tidak ada bentuknya dalam lafaz. Sekarang
boleh nggak saya bilang begini? Yaktubu Zaidun. Zaid sedang menulis. Dalam contoh ini bisa nggak? Boleh? Hah? Boleh. Berarti huwa tadi bisa digantikan oleh siapa? Zaid. Itu maksudnya. Jadi kalau bisa digantikan oleh Zaid, maka bukan wujuban. Bukan wujuban. Paham kan? Dipahami dulu nih. Jadi huwa yang ada di sini tadi bisa digantikan oleh siapa? Lafaz Zaid yang berada di depan. Kalau bisa ini domir, ini isim dohir. Kalau bisa digantikan oleh isim dohir, maka namanya bukan wujuban. Apa namanya nanti? Itu yang dibawa jawazan. Dipahami nih? Tapi kalau sekarang saya bilang begini, Zaid aktubu. Zaid, saya sedang menulis. Zaid, saya sedang menulis. Apa i'rabnya Zaid? Mubtada. Aktubu fi'il mudhari marfu. Tanda rofanya dhammah. Sebagai jumlah fi'iliyah, khobarnya siapa? Zaid. Khobarnya Zaid. Mana fa'ilnya aktubu? Mana fa'ilnya aktubu? Domir mustatir. Apa takdirnya? Apa takdirnya? Anak. Saya kan, berarti ada saya di dalam situ sebagai pelaku. Bisa nggak saya bilang aktubu ya Zaid, yaitu saya gantikan saya yang ada di dalam tadi, saya gantikan dengan Zaid. Bisa nggak Zaid ini saya baca Zaidun? Kenapa enggak bisa? Karena ini aktubu, saya, tetap saya di dalamnya. Enggak bisa keluar ke isim dohir. Enggak bisa keluar ke isim dohir. Paham ini? Kapan huwa, ini domir, bisa keluar berubah menjadi dohir, maka bukan wujuban. Sekarang, ini saya, bisa nggak saya jadikan Zaid di sini? Saya menulis Zaid. Bisa nggak Zaid jadi pelaku? Nggak bisa. Berarti saya tidak bisa digantikan oleh siapa? Zaid. Tidak bisa digantikan oleh dohir. Berarti domirnya apa itu? Mustatir. Mustatir apa namanya? Wujuban. Kalau antum dapat mustatir wujuban, setelahnya hanya boleh sebagai maf'ulun bi. Nggak boleh sebagai fa'il. Jadinya saya sedang menulis Zaid. Paham jadi artinya? Kalau tadi ini bisa Zaid dia sedang menulis. Zaid sedang menulis. Paham yang wujuban? Asyhadu? Yakin? Yakin? Siapa lagi yang belum paham? So, itu contoh fi'il mudhari. Contoh lain lagi begini. Idrib. Fi'il apa ini? Fi'il apa ini? Fi'il amr. Idrib. Apa artinya itu? Kamu. Kamu pukullah. Apa? Iya. Oh. Iya. Mana fa'ilnya idrib? Mana fa'ilnya idrib? Domir. Domirnya apa? Mustatir. Kan begitu kan? Kenapa kita bilang mustatir? Tidak ada bentuknya dalam lafaz. Pertanyaan berikutnya, mustatirnya wujuban atau jawazan? Sekarang, bisa nggak saya keluarkan anta ini ke yang lain? Saya gantikan, misalnya saya ganti dengan Zaid. Idrib Zaid. Pukullah Zaid. Zaid ini bisa jadi pelaku. Bisa nggak? Tidak bisa jadi pelaku. Paham kan? Berarti Zaid tidak bisa menggantikan kata yang ada pada idrib. Kata anta tadi.
Kata anta tadi, tidak bisa digantikan oleh siapa? Zaid. Maka domirnya mustatir pada idrib apa? Mustatir apa? Wujuban. Kenapa dibilang mustatir wujuban? Isim dohir tidak bisa menggantikannya. Dipahami nih? Jelas ini? Siapa lagi belum jelas? Yang mananya? Pengertian dulu wujuban. Apa pengertian wujuban? Mustatir wujuban. Salah. Itu pengertian mustatir. Jadi pengertian wujuban saja antum tidak tahu. Itu pengertian mustatir. Apa yang pengertiannya wujuban? Iya, apa pengertiannya itu mustatir wujuban? Isim kan ada dua. Hanya ada dua itu isim. Kalau bukan domir, dohir. Selain domir itu dibilang dohir. Kalau pada kata itu bisa tersusun dohir dan domir, bisa. Dua-duanya, maka nanti tidak wajib sembunyi, tapi boleh. Kita contoh kami dari tadi. Yaktubu, ini. Zaidun yaktubu. Zaid, dia sedang menulis. Zaid, dia sedang menulis. Mana failnya? Mana failnya yaktubu? Mustatir. Takdirnya huwa. Kembali ke Zaid. Kan begitu kan? Kan ada huwa kan sembunyi. Kembali ke mana? Zaid. Boleh nggak saya bilang yaktubu Zaid? Saya gantikan huwa yang ada pada yaktubu dengan Zaid. Boleh kan? Berarti sembunyi tadi wajib atau boleh? Boleh. Kenapa antum bilang sembunyinya boleh? Karena Zaid bisa menggantikannya. Paham kan? Sekarang kita ke sini. Iya. Contohnya tadi Zaid aktubu. Zaid, saya sedang menulis. Zaid, saya sedang menulis. Paham kan? Sekarang Zaid apa tadi i'rabnya? Mubtada. Aktubu apa i'rabnya? Fi'il mudhari marfu, tanda rofanya dhammah. Iya kan? Mana fa'ilnya aktubu? Mustatir. Iya kan? Mustatir, disembunyikan. Itu bagus itu. Sampai di situ. Mustatir disembunyikan. Apa yang disembunyikan? Anak. Saya. Orang pertama. Iya. Yang disembunyikan saya. Ini kata saya ini. Bisa nggak saya gantikan dengan Zaid? Itu pertanyaannya. Artinya kalimatnya saya buat begini. Aktubu Zaid. Saya gantikan saya dengan Zaid. Begini Susan. Tadi Zaid aktub. Sekarang aktubu Zaid. Saya jadikan Zaid fa'il. Bisa nggak? Kan artinya saya sedang menulis Zaid. Saya sedang menulis Zaid. Bukan seperti sini tadi. Zaid sedang menulis. Kalau itu bisa kan? Dia. Karena Zaid bisa menggantikan dia. Zaid bisa menggantikan dia. Kalau sekarang, saya sedang menulis Zaid. Zaid ini bisa nggak jadi fa'il? Nggak bisa kan? Berarti dia nggak bisa menggantikan domir ana. Iya kan? Berarti domir ana ini kalau ada domir ana, sembunyinya wajib atau boleh? Wajib. Kenapa bisa kita bilang wajib? Karena nggak bisa diganti oleh isim
Tidak bisa diganti oleh isim dohir. Paham itu mustatir wujuban? Kalau tidak bisa diganti oleh isim dohir, mustatir wujuban. Dipahami ini? Dan ini sedikit, sebentar akan dikasih tahu tempatnya. Saya mau antum paham dulu apa itu mustatir. Itu poin pertama. Kedua, apa itu mustatir wujuban. Dipahami wujuban? Jadi inti daripada wujuban, isim dohir tidak bisa menggantikan posisinya. Itu dibilang mustatir wujuban. Dipahami ini? Jelas mustatir wujuban? Jelas? Nah, sebentar Ana akan kasih antum di mana itu posisinya yang wujuban dan di mana itu yang jawazan setelah selesai jawazan. Sabar saja dulu itu. Yang penting sekarang antum tahu itu wujuban. Dipahami ini? Lanjut lihat. Kal muqaddar fi, seperti yang disembunyikan pada, seperti yang disembunyikan pada fi'ili amril wahid al mudzakkar. Fi'il amr, satu orang laki-laki. Seperti fi'il amr, satu orang laki-laki. Itu tuh. Yang saya bilang tadi, idrib. Idrib. Itu domirnya apa? Mustatir. Pertama, domirnya mustatir. Mustatirnya apa? Wujuban. Karena ketika antum bilang idrib, tidak bisa antum gantikan dengan zaid. Antum bilang idrib zaid. Zaid pukullah. Zaid pukullah. Tidak bisa begitu. Yang benarnya adalah kamu pukullah zaid. Domir anta, satu orang laki-laki untuk fil amr. Itu mustatir wujuban. Dan ini tempat pertama yang mustatir wujuban. Ka idrib. Seperti idrib. Tidak bisa digantikan oleh dohir. Idrib zaidun. Yang benarnya idrib zaidan. Bukan zaidun. Tidak bisa jadi fa'il. Dia tetap menjadi maf'ulun bi. Pukulah zaid. Kum. Sama juga dengan kum. Tidak bisa antum bilang kum zaid. Berdirilah kamu zaid. Tidak bisa. Kamu berdirilah. Jelas pembahasan ini? Contoh lain ini. Contoh lain lagi. Itu untuk fil amr. Wa fil mudhari. Dan mustatir wujuban itu juga terjadi pada fi'il mudhari. Al mabdu'i bita'i. Yang diawali oleh ta. Khitabil wahidil mudzakkar. Diawali oleh ta khitab. Ta yang menunjukkan yang diajak bicara. Orang kedua. Al-wahid satu orang. Al-mudzakkar laki-laki. Fi'il mudhari yang diawali oleh ta yang menunjukkan satu orang laki-laki yaitu anta. Katakumu seperti takumu wa tadribu dan tadribu. Wa fil mudhari dan pada fil mudhari al-mabdu'u yang diawali bil hamzati oleh hamzah. Diawali oleh hamzah. Ka'akumu seperti akumu wa adribu. Au bin nun atau yang diawali oleh nun. Kanakumu wa nadribu. Berarti selesai. Untuk mustatir wujuban. Iya, untuk mustatir wujuban. Pertama, sebenarnya kita butuh dulu pembahasan ya kata mustatir. Domir mustatir. Domir mustatir itu dalam bahasa Arab itu hanya ada beberapa. Huwa, hiya, ya, anta, ana, dan nahnu. Inilah domir mustatir. Dan domir mustatir ini huwa, hiya, anta, ana, nahnu itu tersebar di 3 fiil. Madi,
mudhari, dan amr. Dhamir mustatir itu tersebar di 3 fiil itu. Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Dipahamkan? Dan yang terdapat padanya mustatir wujuban itu hanya fiil amr dan fiil mudhari. Tidak ada mustatir wujuban pada fiil madhi. Paham kan? Yang mustatir wujuban itu hanya ada pada fiil mudhari dan fiil apa? Amr. Mustatir wujuban pada fiil mudhari dan fiil amr itu dari 5 dhamir. Dari 5 dhamir. Untuk fiil mudhari mustatir wujuban hanya 3 dhamir. 1, 2, 3. Kapan itu? Tadi yang dibilang. Yang diawali oleh ta, itulah anta. Yang diawali oleh hamzah, itulah ana. Yang diawali oleh nun, itulah siapa? Nahnu. Itu untuk fi'il mudhari. Fi'il amar dia akan sembunyi wujuban hanya pada 1 dhamir. Anta saja. Itulah idrib. Itulah siapa tadi? Idrib. Hanya dhamir anta. Jadi fi'il amar hanya 1 dhamir mustatir. Hanya 1 dhamir mustatir pada fi'il amar. Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Anta. Tidak ada lain. 1 saja. 1 saja. Dipahamkan? Adapun mustatirnya fi'il madhi tidak ada wujuban. Jadi fi'il amar dan fi'il mudhari inilah yang wujuban. Inilah mustatir apa? Wujuban. Itu pun wujuban ini. Pada fi'il mudhari anta, yaitu ta awalnya, hamzah dan nun. Fi'il amar hanya pada anta. Hanya pada anta. Itu dhamir anta saja. Tidak ada awalnya ta, tidak ada awalnya hamzah, tidak ada awalnya siapa? Nun. Dicara buat fi'il amar. Contohnya hanya apa? Idrib. Idrib. Kan begitu kan? Dipahami ini? Hanya pada kata idrib dan kum. Dipahami ini? Jelas ini? Setelah itu adapun mustatir jawazan. Mustatir jawazan saudara hanya ada pada fi'il madhi dan mudhari. Tidak ada amr. Ini mustatir jawazan. Jawazan ya. Yang kita akan pelajari besok insyaAllah. Mustatir jawazan hanya ada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Tidak ada namanya amr mustatir jawazan. Tidak akan pernah antum jumpai. Dipahamkan? Dan siapa yang mustatir jawazan pada fi'il madhi? Madhi akan mustatir jawazan pada huwa, hiya. Mudhari akan mustatir jawazan pada huwa, hiya. Dipahami ini? Paham yang saya bilang? Jelas kan? Contoh mustatir jawazan pada fi'il madhi huwa. Doroba. Apa artinya doroba? Apa artinya doroba? Dia memukul. Bolehnya saya bilang Zaidun. Ya. Zaidun. Doroba Zaidun. Boleh? Boleh saya bilang begini? Boleh? Kapan bisa digantikan oleh dohir? Jawazan itu. Dipahami ini? Hiya dorobat. 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 Sekarang saya bilang dorobat. Mana domirnya? Mana domirnya? Mustatir. Apa takdirnya itu? Hiya. Dia telah memukul. Boleh nggak saya gantikan dengan Maryam? Dorobat Maryam. Boleh? Kalau boleh berarti jawazan. Kan begitu jadinya. Jawazan. Pada fi'il mudhari juga begitu. Huwa antum bilang yad ribu. Hiya antum bilang tat ribu. Apa arti yad ribu? Dia sedang memukul. Tadribu. Dia, jangan kamu ya. Kalau kamu yang masuk sini. Kalau kamu wujuban. Sekarang apa di situ? Dia. Dia sedang memukul. Dia perempuan. Sedang
memukul. Bisa saya bilang yadribu Zaidun, tadribu Maryamu, bisa? Kalau bisa diganti oleh dohir namanya mustatir apa? Inilah kota-kotanya domir yang harus antum pahami terkait dengan lafadznya. Mustatir, jawazan, wujuban. Ini dia. Wujuban hanya ada pada mudhari dan amr. Pada domir anta, ana, nahnu. Tidak ada domir lain. Anta, ana, nahnu. Kemudian mustatir jawazan hanya terjadi pada madhi dan mudhari. Dan itu hanya domir siapa? Huwa dan hiya. Tidak ada domir lain. Artinya kalau kita jumlah, mustatir itu 5 domir. Mustatir itu berapa domir? Kan mustatir dulu toh? Mustatir itu berapa domir? 5. Yang domir yang sembunyi dalam bahasa Arab, yang sembunyi tidak ada bentuknya dalam lafaz, huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Kemudian dari 5 itu terbagi 2. Ada yang wujuban, ada yang jawazan. Ini 2 ini jawazan. 3 ini wujuban. Paham kan? Setelah itu antum uraikan di fi'il mana. Besok baru kita jawazan. Dipahami ini? Dipahami itu yang di papan? Siapa yang belum paham? Baik. Alhamdulillah. Insya Allah besok kita lihat ulang lagi itu. Mustatir, jawazan, setelahnya, pasangannya. Iya. Dan lanjut dengan pembahasan berikutnya. Karena kita baru mustatir. Belum muncul baris. Pokoknya ini pembahasan domir rinci, disinilah antum meroja baik-baik. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.